Saya ditanya kawan saya, di WA-nya saya. Yang lain tak ada nanya, karena tak tahu nomor saya. Ustaz, kenapa negara-negara Arab itu tidak membela Palestina? Kenapa tidak ada satu pun negara yang mengirimkan bantuan senjata, tentara menolong Palestina? Kira-kira pertanyaan itu terpikir tak di kepala Bapak Ibu? Kenapa tak ada yang menolong? Sudah 1946 Israel datang. Sampai sekarang tahun 2023. Dari 46 ke 2023. Pokoknya lama lah udah. Sekaranglah kita baru sadar Palestina melawan Israel sendirian. Kenapa? Karena memang satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah oleh Israel hanya Palestina. Paham? Kenapa dia tidak ditolong? Karena tidak ada negara di dunia ini yang bebas dari penjajahan Israel. Satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah Israel cuma Palestina. Yang lain terjajah secara ekonomi, terjajah secara politik, terjajah secara pemikiran. Sehingga Palestina lah satu-satunya negara. Umur berapakah kamu sadar bahwa satu-satunya negara yang tidak dijajah oleh Israel adalah Palestina? Saya baru tahu, baru sadar sekarang. Setelah berumur 27 tahun inilah baru saya sadar. Umur ini bukan masalah angka, umur ini masalah rasa. Ini banyak bapak-bapak yang udah tua, tapi begitu mendengar Palestina, bangkit semangatnya. Datang dia, walaupun masjid di tangganya banyak, naik dia ke atas. Allahu Akbar. Berapa banyak anak muda, umurnya 20 tahun, tapi mendengar Palestina pasti tanya, apa pendapatmu tentang Palestina? Biar aja lah Pak. Ini namanya orang jompo terjebak di tubuh anak muda. Waspadalah, jangan-jangan anak-anak kita. Tapi hari ini di Batam, orang-orang tua, tapi semangatnya tetap muda. Allahu Akbar. Sesuaikan bunyi keras takbir dengan banyaknya duit bantuan. Nah, banyak orang pas bertakbir, bantu Palestina, Allahu Akbar. Masuk 2000. Tak seimbang. Tak seimbang ya. Yang punya kekuasaan, kirim kekuasaan, kirimkan tentara-tentara, kirimkan pesawat-pesawat. Untuk apa pesawat itu tiap hari latihan gak pernah dipakai? Betul? Kirimkan. Yang tidak punya kekuasaan, dengan suara menggelegar, bangkitkan semangat umat. Yang tak bisa, berdoa tengah malam. Tidak pernah sekalipun saya kosong berdoa untuk Palestina. Setiap saya khutbah Jumat, pasti saya berdoa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Cuman jamaah tadi mengaminkan. Karena orang tuh orang bukan ibu-ibu. Pas sholat Jumat saya naik ke atas mimbar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Kita berapi-api di atas, jamaah tuh berair-air di bawah. Kecuali di Batam ini, masya Allah, tabarakallah. Laki-laki di Batam ini minoritas nih maksudnya. Cuman 1/4 lah laki-laki. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalau ada ustadz yang ceramah, yang paling banyak masuk neraka adalah kamu gak laki-laki. Orang ini mentang-mentang mayoritas semena-mena. Siapa yang bilang perempuan banyak masuk neraka? Datanglah dia ke Jabal Arafah. Dia akan tahu bahwa yang paling banyak masuk surga adalah inilah perempuan-perempuan. Ini menunjukkan, dari jumlah ini menunjukkan bahwa orang ini banyak lakinya yang tak datang. Bang, izin ya bang, aku mau pengajian ke Jabal Arafah. Siapa yang isi pengajian? Ustaz Somad, aku itu. Masalah apa? Masalah Palestina. Bahas. Abang tak ikut? Abang mau main gaplek sebentar. Kita doakan suami orang ini soleh. Yang udah kita doakan tak juga tobat, kita doakan mati tenggelam di laut. Saya cuma mau menunjukkan ke kalian anak-anak muda bahwa istri itu walaupun dia mengamuk-ngamuk depan lakinya, pasti doakan Ustaz mati, tak satu pun yang mengaminkan. Jadi kalau ada bini kalian di depan kamu, aku kalau laki macam kau ini mati aja. Itu hanya di depan kalian aja guys. Pas di belakang tengoklah cintanya mereka. Ini adalah perempuan-perempuan solihah. Kenapa mereka solihah? Karena mereka dididik oleh Kiai Asep dengan pengajian Bismillah, zikir Bismillah. Dengan Bismillah semuanya berubah menjadi ibadah. Makan, kalau sekedar makan kucing pun makan. Tapi kenapa makan kita jadi ibadah? Karena menyebut Bismillah. Tidur berubah menjadi ibadah. Kenapa tidur kita ibadah? Karena menyebut Bismika. Bismika Allahumma ya. Bangun. Bismillah juga nama Allah itu.
dalam toilet, WC, busuk, bau, najis, tempat setan, tapi berubah menjadi ibadah karena kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ini bismillah juga semuanya. Maka kalau bapak-bapak istrinya mau solihah, segera gabungkan ke pengajian bismillah. Jangan sampai istri Anda menjadi mak lampir, sundel bolong, nyip lorong, dan suster ngesot. Daftarkan segera ke kajian bismillah sebelum malaikat maut datang. Saya sudah mulai tadi dari jam 15, sekarang sudah 52, sudah lewat. Kalau saya tambah 1 jam lagi, ibu masih kuat? Bapak-bapak 1 jam lagi masih sanggup? Saya tak sanggup. Karena saya baru terbang, ini masih bergoyang-goyang ini. Kenapa suara Ustadz menggelegar? Belum makan. Ini nanti jam 4 ada di Geraha Pena. Habis itu malam lagi. Habis itu besok lagi. Habis itu hari Kamis, hari Jumat, hari Ahad, hari Senin. Habis itu pulang ke rumah. Saya di Batam ini hanya 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tak boleh lebih. Kalau lebih dianggap orang sudah buka cabang di Batam. Habis itu saya pun pulang ke Pekanbaru. Di Pekanbaru mengajar subuh Rabu, Riyadhus Shalihin, baca kitab Jalalain bersama santri. Habis itu nanti terbang lagi ke Makassar. Di Makassar juga 3 hari. Habis itu pulang lagi ke rumah. Habis itu terbang lagi. Sampai akhirnya, kapan istirahatnya Pak Ustadz? Kita akan istirahat di surga Jannatul. Nah, begitulah Bapak nanti kalau ditanya istri Bapak, Abang kenapa nggak pulang-pulang? Kapan Abang istirahat? Nanti mah istirahat. Bersama siapa? Bersama bidadari. Apa? Jadi kau anggap bidadarinya kamu, saya. Yang ketawa yang belum berbini pula. Macam paham aja kalian. Itulah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan, keterlambatan. Tetap istiqomah mengikuti pengajian Majlis Taklim Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.